Perkenalkan, nama saya Zara Ardelia, saya absen 3. Di sini saya akan membahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perkenalkan, nama saya Mikael Prabu, absen 21. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perlindungan hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Maulana dengan nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Adriansyah dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan faktor penunjang keberhasilan dan penegakan hukum. Perkenalkan, nama saya Sukmainta Nur Cahya, absen 32. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum. Perkenalkan, nama saya Zahrawiyah Fitri, absen 35. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang harus dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan saja, apabila negara tidak memiliki aturan dan sekolah tidak memiliki tata tertib. Dan apa yang terjadi apabila suatu pelanggaran, pelaku tidak diberikan sanksi ataupun sebuah teguran. Tentu saja, kekacauan dan pengingkaran hukum akan terjadi. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan. Pengertian perlindungan hukum secara umum yaitu suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Menurut Satjito Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia atau HAM dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Ahli hukum lain yaitu Setiono menjabarkan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang ada. Terima kasih. Unsur-unsur perlindungan hukum ada 5. Yang pertama, adanya perlindungan pemerintah pada warganya. Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Di sini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. Lalu yang kedua, adanya jaminan. Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga setiap orang ini yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi. Lalu yang ketiga, adanya kepastian hukum. Selain adanya jaminan, perlindungan hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Artinya, suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut atau tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam kasus status hukum yang tidak pasti. Yang keempat, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Pemberian sanksi bagi pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau hukum perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Lalu yang terakhir, adanya hak-hak warga negara. Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-hak mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga keputusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diberlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, dan hak mengajukan banding dan sebagainya. Jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa yang cukup akrab di telinga kita. Contohnya adalah perlindungan hukum terdapat konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai ketidakadilan yang dapat diberikan oleh produsen. Perlindungan hukum ini
Terdapat pula perlindungan hukum untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 3 terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. 11 tahun 2016 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Contohnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan dan ditegakkan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tidak berfungsi dan pelanggarannya akan terus mengulanginya tanpa efek jera. Berikut adalah macam-macam bentuk akan faktor yang menjadi keberhasilan dari proses perlindungan maupun penegakan dari hukum itu sendiri. Yang pertama, faktor utama yang dimana adalah undang-undang. Hal ini dikarenakan undang-undang menjadi faktor utama dalam melakukan penunjangan untuk terlahirnya penegakan hukum yang ada. Yang kedua, faktor penegak hukum yang dimana di sini adalah orang-orang yang berada di dalam penegakan hukum, seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, hingga permasyarakatan. Yang ketiga, faktor sarana maupun fasilitas yang dimana tanpa adanya dua faktor tersebut, maka kegiatan penegakan hukum yang ada di masyarakat tidaklah akan dapat berlangsung dengan lancar. Yang keempat, faktor masyarakat yang dimana lingkungan yang terdapat pada hukum tersebut akan berlaku maupun diterapkan, karena penegakan hukum pada dasarnya dimulai dari masyarakat. Yang kelima, faktor kebudayaan yang dimana sebagai berbagai macam bentuk nilai yang akan termasuk ke dalam hukum yang berlaku. Terima kasih.